Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari Samudra. Saya mendapat absensi ganjil sehingga saya mengerjakan soal nomor 1. Dapat kita lihat dari gambar IRD-nya, kita dapat membuat asumsi bahwa seorang member dapat melakukan banyak pesanan sekaligus dan adanya entitas ongkir. Kita dapat berasumsi bahwa terdapat fitur atau pelayanan antar ke tempat dari aplikasi pemesanan makanan secara online ini. Dan kemudian pada IRD ini terdapat 4 entitas utama, yakni makanan, pemesanan, pembayaran, member. Dan pada IRD ini kita dapat melihat bahwa setiap pemesanan ini bisa memiliki banyak sekali detail pemesanan, dan tapi setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran dan satu ongkir. Nah, untuk awalnya kita harus membuat database terlebih dahulu. Kita dapat membuat database-nya dengan menggunakan sintaks create database dan juga dengan nama database yang kita inginkan. Pada kasus ini saya menggunakan nama database Rian Swalayan. Yang kemudian saya melanjutkan dengan membuat tabel, dan tabel pertama yang saya buat adalah tabel makanan yang saya buat berdasarkan atribut dari entitas makanan, yang mana memiliki ID makanan sebagai primary key, nama makanan, harga makanan, berat makanan, dan deskripsi sebagai regular attribute, yang mana atribut-atribut tersebut akan diubah ataupun dikonversikan menjadi kolom ataupun field pada tabel yang akan kita buat. Dan untuk foto makanan tidak saya masukkan dikarenakan materi tersebut belum dipelajari baik di kelas maupun di lab. Namun saya melakukan sedikit penelitian bahwa kita dapat menginput gambar menggunakan BLOB. Dan untuk jenis data yang kita gunakan sendiri itu untuk ID makanan kita menggunakan INT ataupun integer. Sementara untuk nama makanan kita menggunakan varchar karena kita membutuhkan huruf alfabet untuk bisa mendeskripsikan nama makanan, yang mana integer tidaklah bisa untuk menginput sebuah huruf alfabet. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel selanjutnya, yakni harga makanan, berat makanan kita menggunakan integer, dan kemudian kemudian kita menggunakan deskripsi. Yang kita gunakan untuk deskripsi adalah varchar agar kita bisa memasukkan angka sekaligus alfabet. Untuk tabel member cara membuatnya sama dengan tabel makanan, namun dengan field ataupun kolom yang kita isi berbeda, dengan ID member sebagai primary key, dan kita menggunakan atribut dan kita menggunakan tipe data varchar untuk atribut nomor telepon. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita menggunakan integer untuk field yang menggunakan angka sebagai jenis datanya. Namun untuk nomor telepon sedikit ada perbedaan dikarenakan agar bisa menginput 0 pada digit pertama ataupun menggunakan simbol plus, kita harus menggunakan varchar dikarenakan nomor HP terbuat dari 0 pada awalnya ataupun plus 62. Jadi kita menggunakan varchar sehingga kita dapat menginput 0 ataupun plus 62 pada awal dari nomor HP tersebut. Dilanjutkan dengan beberapa atribut lainnya, yang salah satunya ialah ID member sebagai primary key, nama member, nomor telepon, email, password, instansi, dan alamat sebagai regular attribute. Yang kemudian dilanjutkan dengan tabel selanjutnya, yakni tabel ongkir, yang mana tabel ini sama dengan tabel-tabel sebelumnya cara membuatnya, tapi dengan tentu saja field yang berbeda, dengan ID ongkir sebagai primary key dan provinsi dan harga sebagai regular attribute. Kemudian tabel pemesanan. Pada tabel ini terdapat satu primary key dan dua foreign key yang awalnya adalah primary key pada tabel-tabel sebelumnya.
Atribut yang dimaksud adalah ID member dan ID ongkir. Dan saya menambahkan kolom ataupun field daftar belanja ataupun daftar pemesanan. Yang pada kasus ini saya memasukkan daftar pesanan karena didasarkan oleh kasus di dunia nyata, yang mana kita dapat melihat ataupun pihak dari penjual dapat melihat daftar barang apa saja yang dibeli oleh pengguna, begitu pula dengan pengguna itu sendiri. Kemudian untuk tabel detail pemesanan terdapat beberapa atribut yang saya hapus demi menghindari redundansi, yakni nama makanan dan harga makanan yang sudah menjadi atribut dari tabel makanan, yang kemudian menyisakan ID detail pemesanan sebagai primary key, ID pemesanan dan ID makanan sebagai foreign key, dan subtotal harga sebagai regular attribute. Dan yang terakhir adalah tabel pembayaran yang memiliki ID pembayaran sebagai primary key, ID pemesanan sebagai foreign key, dan nominal pembayaran, bukti pembayaran, tanggal pembayaran, dan keterangan sebagai regular attribute. Dan kita untuk atribut tanggal kita menggunakan date time sebagai tipe datanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.